toh misalkan ada seorang yang mengalami kecelakaan kerja, oke, otomatis si pekerja tersebut akan diberikan kepastian perlindungan berupa pengobatan dan perawatan sampai dengan dia sembuh tuh. Tanpa harus mengurangi dari penghasilan dia gitu kan. Sampai resiko meninggal dunia, maka si ahli warisnya itu akan mendapatkan santunan juga kan dari BPJS Tenagakerjaan. Dan juga kalau dia memiliki anak misalkan gitu ya, masih dalam usia sekolah, anak ini akan diberikan perlindungan sampai ke perguruan tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk Sobat Mes semuanya. Ketemu lagi bareng aku Rista Swestika di edisi podcast kali ini. Dan semoga Sobat Mes semua selalu mengikuti podcast dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas tentang perlindungan sosial pekerja sektor informal. Seperti yang kita ketahui bahwa sektor informal ini benar-benar membutuhkan perhatian khusus saat ini. Untuk itu, Masyarakat Ekonomi Syariah menginisiasi program deposito wakaf. Dan untuk membahas masalah ini, Rista nggak sendiri karena Rista kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Budi Jatmiko selaku Asisten Deputi Kepesertaan BP Jam Sostek. Untuk itu langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa kabar hari ini Pak? Baik Mbak Rista. Alhamdulillah baik ya. Tadi menuju ke sini macet atau enggak nih Pak? Kalau Jakarta, kalau nggak macet bukan Jakarta. Okay. Kan? Kalau nggak macet bukan Jakarta gitu ya. Makanya tadi hari ini kita akan membahas tentang perlindungan sosial pekerja sektor informal. Baik. Gitu. Oke, Pak Budi, sebelum kita masuk membahas dengan topik kita hari ini, Risa pengen tahu dulu, Pak, kesehariannya ngapain aja sih biar Sobat Mes juga tahu nih, Pak Budi dari BP Jam Sostek ini ngurusin apa aja setiap hari, Pak? Nah, yang pasti kalau tugas dan fungsi saya itu bagaimana memastikan pekerja itu mendapatkan perlindungan ya. Apalagi bidang saya ini kan bidang kepesertaan korporasi ya. Memastikan pekerja-pekerja korporasi itu sudah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena itu tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan dan kepastian perlindungan buat mereka ya. Oke, ini bagus banget ya. Menciptakan kesejahteraan dan kepastian perlindungan buat karyawan-karyawan korporasi. Pertanyaannya Sobat Mes, apakah perusahaan Sobat Mes semua ini sudah memiliki programnya? Kalau belum agak kelewatan ini ya Pak Budi. Harusnya ya. Harusnya semuanya sudah punya ya Pak Budi ya. Oke, Pak Budi, kalau kita ngomongin tentang perlindungan pekerja yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, karena memang pas banget nih dengan topik hari ini. Kita membahas perlindungan sosial pekerja sektor informal. Pertanyaannya nih Pak gitu ya, apa sih yang melatar belakangi BP Jam Sostek mendukung program deposito wakaf yang diinisiasi oleh Wakaf Masyarakat Ekonomi Syariah ini Pak? Ini pertanyaannya sangat menarik sekali ya Mbak Rista ya. Jadi kenapa saya begitu tertarik dengan deposito wakaf ini gitu ya? Karena semangatnya adalah salah satu filosofi penyelenggaraan jaminan sosial itu ada gotong royong di sana. Yeah. Jadi deposito wakaf ini kan juga sebagian itu memang dengan semangat gotong royong itu. Dan ini seiring sejalan dengan prinsip penyelenggaraan jaminan sosial itu gotong royong. Kemudian yang keduanya yang melatar belakanginya yaitu jaminan sosial itu sebenarnya hak normatif setiap warga negara. Karena memang di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 34 ayat 2, di sana diamanahkan bahwa negara mengembangkan sebuah sistem jaminan sosial. Untuk siapa? Untuk warga negaranya gitu Mbak Rista. Jadi kami ingin memastikan bahwa seluruh warga negara ini, dalam tanda kutip kalau BPJS Tenagakerjaan ya seluruh pekerjanya harus dapat perlindungan. Makanya tadi kenapa MES pun juga sudah harus menjadi peserta. Orang-orang pekerja di luar sana juga harus jadi peserta karena latar belakang kurang lebih itu seperti itu. Jadi satu memang karena semangat gotong royongnya ada, yang kedua ya ini hak konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar kita. Oke, tapi kalau misalnya dalam pelaksanaan di lapangan Pak gitu ya, apakah memang perusahaan-perusahaan ini gitu ya benar-benar mengikuti aturan yang diberlakukan Pak? Nah ini menarik lagi nih gitu ya. Dalam penyelenggaraannya tentunya tidak semudah membalik telapak tangan gitu ya. Walaupun regulasi ada itu, tetap aja masih banyak perusahaan-perusahaan korporasi itu yang memang juga belum melaksanakan dengan
sebaik-baiknya penyelenggaraan program ini gitu. Mhm. Dinamika di lapangannya cukup kompleks, banyak permasalahan-permasalahannya. Tapi kami ingin memastikan bahwa regulasi yang diciptakan pemerintah ini memang tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraannya para pekerja dan masyarakat pada umumnya. Oke, jadi meningkatkan kesejahteraan pekerja dan masyarakat pada Ya. umumnya gitu. Apakah ini menjadi salah satu manfaat dari program ini, Pak? Ya, betul. Jadi, kemanfaatannya jelas Mhm. ya, tujuan akhirnya tuh bagaimana meningkatkan kesejahteraan buat pekerja sendiri dan juga keluarganya ya. Mhm. Itu kan keluarga juga pasti akan mendapatkan imbas dari kepesertaan hal ini. Itu sebagai, Mhm. tujuan akhirnya gitu ya. Kemudian tujuan antaranya adalah bahwa negara itu dengan mengembangkan skema ini pingin, eee, adanya kepastian perlindungan buat warganya. Jadi, Mmm. kalau tanpa adanya jaminan sosial, mereka tuh kan harus secara mandiri gitu ya. Ya. Tapi dengan adanya jaminan sosial, ya mereka akan saling membantu. Skema Mhm. jaminan sosial tadi ya, prinsipnya salah satunya di gotong royong adalah skemanya skema saling membantu, tolong Oke. menolong di sana. Oke, jadi ini bukan untuk perorangan aja, tapi karena tolong menolong hampir semua masyarakat Indonesia secara sosial ini benar-benar bisa Iya, terbantu gitu ya, Pak, ya? betul. Oke, jadi manfaatnya luar biasa gitu ya, Pak, ya? Kita belum bicara manfaat Mhm. ininya ya, Mhm. detailnya dari Mhm. program kan, tapi dari filosofi penyelenggaraan jaminan sosial ini udah Mhm. kelihatan nih arahnya mau kemana gitu kan. Oke. Tujuan akhir negara tuh sebenarnya apa sih? Kesejahteraan masyarakat gitu kan. Mhm. Nah, salah satu skema kesejahteraan masyarakat itu dengan penyelenggaraan jaminan sosial ini, Oke, baik. gitu. Nah, kalau misalnya tadi Bapak bilang, di awal tadi manfaatnya belum secara detail gitu Hmm, ya. Nah, kalau misalnya didetailin kembali nih Pak, biar Sobat Mes juga lebih paham gitu hmm, kan ya, manfaatnya seperti apa sih Pak dengan oke. program ini? Baik Mbak, jadi kalau dalam skema sistem jaminan sosial gitu ya, bahwa negara ini sebenarnya punya 6 skema jaminan sosial gitu kan. Jadi setiap warga negara itu yang pertama berhak mendapatkan jaminan kesehatan ya, Oke. yang saat ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kemudian ada setiap warga negara itu juga berhak untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Ada jaminan hari tua, ada jaminan kematian, ada jaminan pensiun dan juga sekarang ada jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi negara itu sudah membuat satu skema untuk memberikan kepastian perlindungan buat warga negaranya. Misalkan contoh ya tadi, ada seorang pekerja yang mengalami risiko kecelakaan kerja. Kalau dia bukan sebagai peserta, otomatis penghasilannya akan sedikit berkurang untuk berobatnya dia, untuk Oke. kesembuhannya dia. Belum lagi nanti untuk keluarganya kan gitu kan. Nah, sementara dengan adanya skema jaminan sosial, maka perlindungannya kan beralih gitu ya. Mhm. Nah, negara punya andil di situ dalam hal memberikan kepastian perlindungan tadi. Contoh misalkan ada seorang yang mengalami kecelakaan kerja, oke, otomatis si pekerja tersebut akan diberikan kepastian perlindungan berupa pengobatan dan perawatan sampai dengan dia sembuh tuh. Mmm. Tanpa harus mengurangi dari penghasilan dia gitu kan. Oke. Nah, terus kemudian ada lagi kalau seandainya dia sampai resiko meninggal dunia, maka si ahli warisnya itu akan mendapatkan santunan juga kan dari BPJS Tenagakerjaan. Dan juga Mhm. kalau dia memiliki anak misalkan gitu ya, masih dalam usia sekolah, anak ini akan diberikan perlindungan sampai ke perguruan tingginya. Wow. Jadi negara itu memang benar-benar hadir untuk memberikan kepastian perlindungan itu. Nah, itu salah satu beberapa Mhm. manfaatnya ya. Mhm. Belum program-program lain ya, seperti kematian, kemudian hari tua, Mhm. pensiun dan juga kehilangan pekerjaan. Oke, berarti semua itu sebenarnya sudah diatur gitu ya, Pak. Iya. Oke, Pak, kalau misalnya kita balik lagi kita kaitkan dengan deposito wakaf yang Hmm. diinisiasi oleh masyarakat ekonomi syariah gitu ya. Bagaimana BP Sostek melihat ini gitu? Apakah program ini benar-benar nanti bisa menginisiasi juga gitu ya yang tadi bagaimana sih bisa membantu masyarakat-masyarakat yang informal ini gitu, Pak? Nah, ini yang tadi saya bilang di depan ini cukup menarik gitu ya. Mhm. Awalnya kami malah tidak pernah kepikiran ya deposito wakaf. Buat kami itu tadinya sesuatu yang baru juga ya ketika apa sebenarnya deposito wakaf itu gitu kan. Mhm. Ketika kami mulai mendengar, oh ternyata ini programnya cukup menarik. Ketika bicara wakaf ini kan berarti ada sesuatu yang sedang dihibahkan gitu kan. Dihibahkan untuk siapa? Nah, konteks dalam programnya Wakaf Mes ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada Mhm. pekerja rentan itu. Nah, inilah yang kami coba menyambut gaung positifnya, di mana kita juga saat ini sedang gencar-gencarnya untuk bagaimana mengkampanyekan program perlindungan kepada pekerja-pekerja rentan itu, Oke. pekerja informal tadi. Jadi di samping, jadi ini sebenarnya inline ya, apa yang sebenarnya negara juga sekarang sudah punya skema ya. Ada beberapa di daerah gitu ya, melalui pemerintah daerahnya sudah mulai menganggarkan terkait dengan perlindungan pekerja rentan di Mhm. daerahnya. Kemudian ada juga perusahaan yang sudah mulai peduli dengan CSR-nya memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Nah, ini ada lagi deposito wakaf. Nah, Hmm. hasil wakafnya akan diberikan juga untuk perlindungan pekerja rentan. Jadi semangatnya ini semangat gotong royongnya ini kuat banget gitu loh. Oke. Jadi untuk menuju kepada negara yang sejahtera, ini mulai terwujud secara pelan-pelan gitu kan. Jadi Mhm. memang di sini semangat kebersamaan itu yang dibangun gitu kan. Semangat gotong royong itu terbangun dengan sendirinya dengan adanya salah satu program deposito wakaf ini, Mbak Rista. Oke, ini luar biasa. Jadi alasannya kenapa BP Jam Sostek mendukung program yang diinisiasi oleh Masyarakat Ekonomi Syariah yang terkait dengan deposito wakaf ini karena memang inline ya Pak ya Betul. dengan program-program yang memang sudah dikemas oleh pemerintah maupun BP Jam Sostek sendiri gitu ya. Oke, Pak, strategi apa yang dilakukan oleh BP Jam Sostek untuk mendukung program deposito wakaf ini, Pak? Oke. Yang jelas kita akan campaign ya. Mm-mm. Jadi kita udah diskusi banyak tentang deposito wakaf itu apa gitu kan. Kita sebelum mengcampaign kan kita harus tahu dulu ya deposito wakaf itu apa ya. Terus kemudian segmennya apa yang mau kita tuju gitu kan. Karena yang jelas hasil dari deposito ini akan diberikan untuk perlindungan pada pekerja-pekerja rentan. Nah, semangat ini karena kami juga mempunyai peserta-peserta yang dalam tanda kutip boleh dikatakan mereka platinum gitu ya. Mhm. Mungkin nanti kami strategi juga akan bisa mengkampanyekan ini kepada perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Artinya untuk semangatnya, ayo kita tolong menolong deh Ya. dalam hal kebaikan gitu kan, untuk memberikan perlindungan pada pekerja rentan di luar skema perusahaan, di luar skema pemerintah, tapi ada nih deposito wakaf yang bisa diberikan juga untuk perlindungan pekerja rentan. Kami akan Oke. bantu campaign nanti untuk penyelenggaraan program ini. Oke, selain tadi mengkampanyenya mencolek-colek gitu kan ya klien-klien atau nasabah-nasabah yang premium dari BP Jam Sostek sendiri gitu ya. Ada nggak sih yang memang diedukasi untuk ke masyarakat secara luas gitu Pak? Apakah ada program-program tertentu misalnya kita memberikan edukasi kah, literasi kah gitu? Karena kan tantangan kita bicara tentang deposito wakaf, quote unquote nggak semua orang paham Betul. tentang deposito wakaf gitu ya. Betul. Yang mereka paham adalah yang namanya wakaf gitu. Contoh nih Rista aja gitu ya. Secara manusia biasa aja berbicara gini, wakaf itu kan kita menyerahkan semuanya gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gitu, apakah program ini benar-benar bisa dibutuhkan oleh masyarakat untuk tadi inisiasi tolong menolong gitu? Karena begitu kita bicara tentang deposito wakaf, quote unquote orang selalu bilang gini, wah nanti uangnya nggak kembali nih gitu ya. Oke. Ini menarik Mbak Rista. Jadi sebenarnya kami ini juga sebenarnya punya program ya. Program yang diinisiasi oleh BPJS Tenagakerjaan. Nama programnya itu Sertakan. Jadi Sertakan itu kalau itu sebenarnya singkatan aja ya. Sejahterakan pekerja di sekitar Anda. Semangatnya sama. Oke. Kan kita mengajak orang. Misalkan nih Mbak Rista, mohon maaf. Mbak Rista punya pembantu di rumah. Yang Mbak Rista tiap hari bisa suruh dia berangkat ke pasar, suruh mengantar anak sekolah, bahkan tidurnya bisa lebih terakhir dari kita, bangunnya lebih awal dari kita. Tapi apakah Mbak Rista juga sudah pikirkan terkait dengan resiko dia kerjanya? Nah ini dia. Hal-hal itu kan yang menjadi perhatian gitu kan. Saya merasa tertampar jadi ini ya Pak. Jadi enggak, kalau kita Iya, kaitkan tadi, program Sertakan kami ini sebenarnya inline dengan deposito wakaf. Hanya Oke. bedanya kalau Sertakan kita ini kan semangatnya orang yang punya kemampuan digabungkan dengan orang yang punya kemauan gitu ya. Oke, Jadi Oke. ada orang mampu nih, tapi nggak punya kemauan melindungi. Tapi ada orang punya kemauan mau dilindungi, tapi nggak punya kemampuan. Nah kita temukan aja tuh di situ. Nah program Sertakan ini sebenarnya mengajak orang-orang yang tidak harus memiliki penghasilan lebih, tapi dia punya kemauan gitu loh. Contoh nih misalkan kemarin ada satu hal yang menarik ya. Saya juga pertama kali itu program Sertakan ini digaungkan itu kita pengennya segmennya itu lebih kepada pekerja-pekerja yang memiliki penghasilan dalam tanda kutip besar gitu ya. Ya. Belum tentu orang punya penghasilan besar itu mau melindungi orang lain gitu. Tapi ada orang yang punya penghasilan dengan upah minimum aja, dia bisa melindungi dia sekitarnya. Contohnya, ada pernah suatu ketika saya komunikasi nih dengan orang perusahaan, dia hanya buruh pabrik gitu, yang gajinya aja dibayar upah minimum. Dan ini buruhnya perempuan gitu. Tapi dia punya suami yang kerjanya cuma ojek. Nah, dia istrinya bisa melindungi suaminya gitu. Artinya semangatnya udah terbangun di sini. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan deposito wakaf ini sebenarnya inline dengan program kami Sertakan. Hanya bedanya kalau tadi deposito wakaf ini kan bunyinya berarti dia harus menyimpan dana tertentu untuk mendapatkan manfaat tertentu dan manfaat ini nanti diberikan kan. Nah, otomatis konteksnya juga akan menjadi berbeda kepada siapa ini harus kami deliver program ini gitu kan. Tentunya pasti orang-orang yang dalam tanda kutip memiliki penghasilan yang cukup gitu ya untuk bisa membantu dalam program ini. Tapi ini sebenarnya sejalan dengan program Sertakan kita. Maka tadi saya bilang
ini sebenarnya inline dengan program BPJS Tenagakerjaan. Kami menginisiasi tadi sertakan, Wakafmes menginisiasi deposito wakaf. Sebenarnya udah inline tuh ketemu. Siapa yang mau kita lindungi, sasarannya tuh udah jelas gitu. Iya. Orang-orang yang memang membutuhkan perlindungan itu gitu kan, Mbak. Iya, betul, Gitu. setuju Pak. Tapi kalau kita bicara lagi ya, ini ada program bagus gitu ya, kita mempertemukan dengan strategi A, B, C, D gitu ya. Kira-kira Pak, ketika kita punya sebuah program baru gitu kan, ada tantangan tersendiri nggak sih Pak untuk kita mengedukasi bahwa deposito wakaf ini sebenarnya memang kalau kita mau berbagi, nah ini kan kata-kata konsep berbagi dan gotong royong gitu ya, sejahterakan orang di sekitarmu tadi kan ya Pak gitu. Nah artinya kan ini membutuhkan effort yang luar biasa. Betul. Nah sebelum kita diedukasi segala macam gitu ya kepada masyarakat secara luas gitu ya. Bapak sendiri melihat nggak sih Pak tantangannya dalam mengedukasi ini seperti apa nih Pak? Ya, tentunya dalam sebuah program ya, Mhm. tantangan itu pasti akan selalu muncul ya. Setuju, Karena Pak. setiap program itu nggak mungkin jalan mulus aja. Namanya kerikilnya ada, Mhm. lubangnya ada, itu biasa gitu ya. Nah, kalau saya melihat tantangan dalam program deposito wakaf ini adalah memberikan keyakinan kepada orang yang akan mendepositokan itu, gitu ya. Mhm. Ya, satu, tantangan pertama dia harus ikhlas dulu dong. Ya ini tantangannya sulit Pak gitu ya. Ketika ada keuntungan diikhlaskan gitu ya. Iya kan, kan gitu ya. Tantangan harus ikhlas dulu gitu ya, bahwa uang yang saya akan depositokan ini hasilnya saya wakafkan. Oke. Pertama harus ikhlas dulu. Nah, keikhlasan ini kan bukan cuman di lips gitu ya, Ya. tapi memang benar-benar harus dari hati kecilnya gitu ya, bahwa saya niat mendepositokan ini dan hasilnya saya berikan untuk orang yang lebih membutuhkan di sana gitu ya. Jadi konteks terberatnya adalah memberikan kepastian bahwa program ini benar-benar bisa dimanfaatkan oleh orang lain tuh. Gitu ya. Jadi saya coba pengen contohin diri saya dulu deh. Ya. Jangan-jangan diri saya juga belum ikhlas gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Saya punya uang misalkan nih 10 juta. Uang ini nggak saya pakai. Saya coba pengen depositoin. Tapi kan biasa nih orang pasti akan melihat kalau saya punya uang 10 juta biasanya bulan depan akan menjadi 10 juta 100, Iya. 10 juta 200 gitu kan. Tapi dengan adanya program ini maka saya tetap akan hanya menerima 10 juta nih, karena 100-nya sudah saya wakafkan. Iya. Kira-kira saya ikhlas nggak dengan ini ya gitu kan. Nah ini yang kalau memang ini udah terbangun dari jiwanya, saya yakin untuk meyakinkan orang lain tuh bisa lebih mudah gitu loh. Karena yang kita bangun di sini adalah apa? Keikhlasannya dulu gitu ya. Yang kedua, tantangannya itu adalah ke ini. Lebih bagaimana mendeliver program ini itu bisa langsung diterima oleh masyarakat. Iya. Karena ini buat saya ini eksklusif gitu loh. Kalau tadi program sertakan ini gampang, saya deliver aja ke pekerja bisa terima langsung ikut gitu ya. Iya. Tapi kalau program ini kan dia eksklusif ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini gitu loh. Sehingga pendekatannya pun kan juga tidak bisa pendekatan model kayak kami masuk pasar gitu ya. Iya, betul. Maka kami harus masuknya kan juga dengan segmen-segmen yang tertentu dan pasti strategis gitu ya. Nah ini kan juga butuh challenge di sini nih. Karena untuk mendekati orang-orang ini kan masuknya juga nggak gampang gitu ya. Untuk ketemu bos besar aja bisa jadi appointment-nya hari ini jadiannya Ketemunya bisa bulan depan Pak. bulan depan gitu kan. Nah ini kan juga salah satu challenge yang harus, tapi yang penting semangatnya itu adalah bagaimana memberikan perlindungan ini bisa sampai ke level bawah Paling tuh bawah. pekerja rentan itu. Oke. Itu sih, Mbak. Oke, jadi tantangannya juga banyak gitu ya Pak. Tapi kalau misalnya kita selalu fokus dengan tantangan, ya solusinya nggak akan pernah keluar gitu ya. Tapi lebih baik gimana caranya kita fokus dengan solusinya sehingga tadi tantangan bukan menjadi satu masalah buat kita gitu ya Pak Budi ya. Oke, Pak, kalau tadi tantangannya dengan berbagai macam plan ya segala macam gitu ya. Yang menjadi poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari program deposito wakaf ini Pak. Jadi tentunya ketika dilakukan pengukuran terhadap program ini adalah seberapa besar program ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain tadi. Jadi ketika banyak orang yang terlibat dalam program ini, tentunya akan banyak juga pekerja-pekerja yang mendapatkan perlindungan. Ukuran gampangnya gitu kan. Cuman itu tadi, bagaimana kita meyakinkan orang-orang tadi bisa ikut bersama-sama gotong royong dalam hal mendorong program ini juga bisa berjalan dengan baik.
Semakin banyak Oke. orang yang berinteraksi dengan program ini, maka akan semakin banyak orang yang terlindungi dalam program ini juga gitu. Oke, Ya, jadi benar-benar apa ya, ukuran keberhasilan adalah semakin banyak orang yang mengikuti program deposito ini, deposito wakaf ini, maka semakin banyak juga orang atau pekerja di sektor informal ini yang benar-benar bisa terbantu gitu setuju ya, Pak. Mbak. Akhirnya masyarakat kita yang tadi mulainya dari bawah akan menjadi menengah, menengah mereka juga akan Nah, merasakan hidup yang jadi lebih baik gitu ya, betul, Pak. itu pengennya strategi Oke. kita itu tuh. Oke, baik. Oke, Pak, ini ada pertanyaan terakhir karena memang Sobat Mes kalau ngomongin tentang kebersamaan, jiwa sosial ini tuh benar-benar menarik untuk semua orang gitu ya, Pak. Ya, Bukan hanya untuk diri pribadi aja, tapi bagaimana caranya kita selaku masyarakat Indonesia gitu ya secara umum bahkan secara orang pribadi ini benar-benar bisa apa ya, menyisihkan sebagian dari pendapatan kita karena dari pendapatan kita juga merupakan ada bagian dari orang lain gitu ya. setuju. Oke, Pak, ini adalah pertanyaan terakhir. Apa rencana jangka panjang dan harapan dari BP Jam Sostek dengan program deposito wakaf ini, Pak? Ya, kalau jangka panjang jelas ya, seluruh pekerja Indonesia itu harus terlindungi, Oke. baik sektor formal maupun informal. Karena kalau bunyinya deposito wakaf ini programnya lebih mengarah kepada sektor informal. Mhm. Dan Mbak Rista perlu juga ketahui bahwa pekerja di Indonesia ini didominasi oleh pekerja-pekerja informal. 61% pekerja kita tuh ada pada sektor informal dan 39%-nya dia bekerja pada formal. Oke. Dan hampir rata-rata sebagian besar pekerja formal itu sudah terlindungi dalam program ini. Sementara pekerja informal inilah tantangan terberatnya. Makanya disinilah diperlukannya kolaborasi dan sinergi. Dan Setuju. ini tidak bisa Dilakukan dicapai sendiri ya? sendiri dan dalam Mhm. waktu dekat. Mhm. Dan ini harus secara berjenjang dan juga periodik untuk bisa menjangkau ini. Makanya ini bisa program jangka panjang. Jadi Oke. untuk mencapai secara keseluruhan ya perlu memang proses dan kerja bersama ini yang harus kita bangun untuk bisa mewujudkan perlindungan buat pekerja-pekerja informal itu. Oke, luar biasa ya Pak Budi. Artinya kalau misalnya kita membahas dari A to Z-nya, program deposito wakaf ini memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat terutama dari sektor pekerja informal tadi. Karena memang berdasarkan data pekerja sektor informal ini hampir di angka 70% gitu ya Pak. Yang artinya ini benar-benar membutuhkan perhatian khusus dari kita yang quote unquote memang tanda kutip kita memiliki kemampuan untuk berbagi gitu ya Sobat Mes. Oke, Pak, ada yang ngasih pesan dan pesannya buat Sobat Mes semua yang nonton kita hari ini gitu ya. Dengan adanya program deposito wakaf ini kan bukan hanya untuk corporate aja gitu ya, tapi ini bisa dilakukan juga untuk secara individu gitu ya Pak. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan buat Sobat Mes nih Pak, biar menggugah perasaannya mereka karena begitu banyak saudara kita 70% di sektor informal yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan dari kita Betul. Pak. Sebenarnya gini aja, saya cuma mau bilang gini, bahwa khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Oke. Keberadaan kita harus memberikan arti buat orang lain. Ketika kita punya kemampuan, sisihkan dari kemampuan kita untuk bisa berbagi dengan orang lain. Program deposito wakaf ini saya kira inline dengan semangat itu, dan keberadaan kita saya kira bisa memberikan arti buat mereka-mereka semua yang membutuhkan. Itu Oke. aja sih Mbak Rista. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ini Pak Budi Oke. atas waktunya gitu ya. Karena memang ngomongin tentang jiwa sosial ini apalagi teman-teman dari sektor informal ini benar-benar membutuhkan perhatian khusus dari kita. Dan ini benar-benar membutuhkan kolaborasi tidak hanya satu individu atau misalnya satu korporasi aja, tapi memang kita harus bekerja sama. Karena memang faktanya banyak sekali yang orang hanya berpikir secara individu aja gitu ya Pak. Padahal tadi kalau misalnya mengutip dari kata-kata Pak Budi, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa Memberikan bermanfaat manfaat buat untuk orang orang lain. Oke, baik Pak Budi, terima kasih waktunya. Sama-sama Mbak Rista. Sehat selalu, sukses terus. Semoga nggak pernah bosan untuk mengedukasi Sobat Mes Siap. bagaimana mereka bisa berbagi dan bermanfaat buat orang lain Siap. gitu ya. Makasih Terima Mbak kasih Rista Pak Budi. untuk waktunya ya. Oke, baik. Nah, Sobat Mes, menarik banget ya kita membahas tentang perlindungan sosial pekerja sektor informal. Tadi apa yang disampaikan Pak Budi itu benar sekali bahwa memang menjadi PR kita semua gitu ya. Karena tadi memang faktanya hampir 70% pekerja kita itu ada di sektor informal. Sedangkan 30% itu ada di sektor formal. Yang artinya mereka sudah tercover dari baik perlindungan dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi inisiasi juga dari masyarakat ekonomi syariah. Kenapa akhirnya kita menginisiasi program deposito wakaf gitu ya. Dan ini bekerja sama juga dengan BP Jam Sostek yang tadi disampaikan oleh Pak Budi juga, ini inline gitu ya dengan visi misi dari BP Jam Sostek juga. Nah, Rista juga mau mengingatkan buat Sobat Mes semua, jangan lupa sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat sesamanya. Nah, untuk itu jangan lupa juga buat Sobat Mes
sisihkanlah ya apa yang kita punya. Meskipun itu kecil, tapi ketika itu bermanfaat buat orang lain, maka itu akan menjadi lebih besar buat kita. Karena dalam rezeki kita juga ada rezeki orang lain yang memang tetap harus kita keluarkan. Program deposito wakaf ini memang menjadi salah satu pilihan untuk kita bisa berbagi dan membantu teman-teman dari sektor informal untuk mereka juga merasakan kehidupan yang lebih baik. Karena kehidupan lebih baik itu adalah hak semua masyarakat Indonesia. Tinggal Anda mau membantu atau tidak. Kurang lebihnya itu aja yang bisa kita sampaikan. Semoga edisi kali ini bisa bermanfaat buat Sobat Mes semua. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.